Tempat ibadah atau rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Salah satunya adalah masjid. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musola, langgar, atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas Muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dan aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Di kota Bengkulu terdapat masjid-masjid memiliki sejarah yang panjang, memiliki peran penting dalam bidang keagamaan, sosial, maupun pendidikan. Yang pertama, Masjid Jami. Bangunan monumental religius ini terjepit di antara pohon rindang berumur ratusan tahun. Sosok besar Insinyur Soekarno menjadi perancang besar masjid ini. Tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masjid bersejarah di bumi Rafflesia ini. Bung Karno sebagai arsitek masjid ini tidak mengubah total struktur bangunan masjid yang ada. Sebagian lama tetap dipertahankan, seperti dinding hanya ditinggikan 2 meter, juga lantai ditinggikan lagi 30 cm. Adapun yang dirancang Bung Karno adalah bagian atap dan tiang-tiang masjid. Melihat situasi dan animo masyarakat setempat mendambakan hadirnya sebuah masjid yang megah, maka sebagai seorang arsitek yang mewujudkan impian masyarakat Bengkulu dalam bentuk Masjid Jami Bengkulu seperti yang dapat Anda saksikan hari ini. Pada mulanya berdiri di Kelurahan Baja, yakni di sekitar lokasi makam pahlawan nasional Sentot Alibasya Prawira Dirja, Panglima Perang Laskar di Pangeran Diponegoro. Kemudian sekitar abad ke-18 dipindahkan ke lokasi sekarang di Jalan Suprapto. Yang kedua, Masjid At-Taqwa. Masjid Agung Akbar At-Taqwa merupakan sebuah masjid yang terletak di Bengkulu, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1988 pada masa pemerintahan Gubernur Suprapto dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Juli 1989. Kemiripan masjid ini dengan model bangunan istana era kolonial terlihat dari taman yang cukup luas dan gaya penataan layaknya taman di halaman istana kepresidenan atau alun-alun kecil di halaman keraton. Arsitektur Masjid Agung Akbar At-Taqwa merupakan perpaduan antara corak tradisional Indonesia dan corak Turki. Dapat terlihat dari desain ornamen interior dan eksterior masjid. Bila di masjid lain kubah bagian dalam biasanya dihias dengan lukisan dan kaligrafi, di sini dibiarkan polos. Yang ditampilkan hanya visualisasi materi pembuat kubah, yakni alur-alur kayu yang diberi warna krem muda. Masjid dengan ruang utama sholat yang cukup besar dilengkapi teras dan plaza mampu menampung 2.900 jamaah. Selain sebagai sarana ibadah, masjid ini menjadi landmark kota Bengkulu dan indah yang wajib dikunjungi. Yang ketiga, Masjid Baitul Izah. Masjid Raya Baitul Izah merupakan masjid terbesar kedua di Bengkulu setelah Masjid Agung At-Taqwa di Kelurahan Anggut Atas. Masjid yang berdiri di Simpang 4 Padang Harapan Kota Bengkulu sekaligus tempat kegiatan keagamaan pemerintahan Provinsi Bengkulu. Masjid Raya Baitul Izah pada awalnya dibangun tahun 1976 pada masa pemerintahan Gubernur Bengkulu Dr. Andes A. Calik. Dibangun di atas lahan seluas 1.225 meter kuadrat dengan nama Masjid Raya Bengkulu. Proses pembangunan masjid selesai tahun 1979 dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ketika itu, Haji Adam Malik. Tahun 1995 dilakukan pemugaran oleh Gubernur Dr. Andes Aziz Ahmad dengan memperluas menjadi 1.600 meter kuadrat dengan sekaligus merubah nama dari Masjid Raya Bengkulu menjadi Masjid Baitul Izah.